Halo, selamat datang di video digital konten kita yang pertama untuk mata kuliah Stochastic Process. Kali ini kita akan berfokus pada rantai Markov dengan waktu diskrit atau disingkat dengan DTMC. Kita ingin menggunakan suatu software R dengan menggunakan suatu package DR yang bernama Markov Chain. Ini akan sangat berguna untuk kita dalam membuat rantai Markov dengan waktu diskrit. Oke, di video kita yang pertama berjudul Creating DTMC Object Using R. Learning outcome pada video digital content kita sama dengan learning outcome pada mata kuliah Stochastic Process, yaitu relevan dengan learning outcome yang kedua, yaitu menghitung limit probability atau peluang stasioner pada rantai Markov dengan waktu diskrit maupun rantai Markov dengan waktu kontinu. Sementara learning outcome untuk digital content kita kali ini adalah mahasiswa dapat membuat rantai Markov dengan waktu diskrit atau DTMC menggunakan package DR yang bernama Markov Chain. Referensi untuk video digital content kita saya ambil dari manual untuk package tersebut. Ya, teman-teman bisa akses pada link berikut ini. Di akhir video kita, teman-teman akan bisa mengerjakan secara mandiri latihan soal berikut ini. Ini adalah latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan setelah teman-teman melihat video digital content kita. Teman-teman akan dapat membuat DTMC atau rantai Markov dengan waktu diskrit dengan menggunakan matriks transisi seperti berikut ini. Untuk memulai contoh soal kita, bagaimana membuat rantai Markov dengan waktu diskrit, kita langsung saja menggunakan software R-nya. Yang akan digunakan dalam digital content yang kali ini adalah dengan menggunakan library Markov Chain. Langsung kita jalankan ya. Bagi kalian yang belum menginstal library ini, bisa diinstal terlebih dahulu, baru nanti di running library-nya di R. Nah, kita ingin membuat suatu rantai Markov dengan waktu diskrit dengan menggunakan library ini. Kita definisikan dulu matriksnya ya, seperti pada contoh 1 berikut ini. Nah, di contoh 1 ini kita definisikan dulu matriksnya. Seperti biasa, matriks berarti terdiri dari baris dan kolom. Di sini kita datakan semua elemen dari matriks tersebut. Nah, yang mencirikan ini baris atau kolom adalah dengan menggunakan perintah ini. By row to itu artinya kita definisikan dulu baris pertama, kemudian baris kedua sampai dengan baris terakhir. Nah, di sini di contoh ini kita contohkan sampai dengan 3 baris. Jadi 0,5, 0,25, 0,25 adalah elemen di matriks pada baris yang pertama. Seterusnya baris kedua hingga baris ketiga. Coba kita running dulu ya teman-teman. Kita simpan dalam suatu objek yang bernama contoh 1. Karena kita ingin membuat ini adalah Markov Chain, berarti kita definisikan dia sebagai Markov Chain dengan menggunakan perintah berikut ini, yaitu S contoh 1 objeknya, kemudian Markov Chain. Kita jalankan. Nah, untuk memastikan apakah contoh 1 yang kita punya ini adalah benar Markov Chain, bisa kita run perintah berikut ini, is contoh 1 Markov Chain. Ya, ini untuk memastikan apakah contoh 1 itu sudah kita definisikan sebagai Markov Chain. Oke, jawabannya adalah true. Karena is ini adalah suatu pertanyaan yang bernilai true atau false. Karena dia sudah Markov Chain, maka contoh 1 akan memiliki nilai true. Oke, kalau penasaran seperti apa contoh 1, bisa kita running saja ya contoh 1-nya. Nah, ini adalah matriksnya. Kita punya 3 state, S1, S2, dan S3. Ini adalah matriks transisinya. Kalau kita lihat, kita baca matriks ini sebagai berikut. State S1 akan bertransisi ke S1 lagi setelah satu step ya, yaitu sebesar peluangnya 0,5. Bertransisi ke state 2 dengan peluang 0,25 dan bertransisi ke state 3 dengan peluang 0,25.
Begitu cara membacanya untuk baris kedua dan baris ketiga. Oke, sekarang kita punya contoh lagi nih teman-teman. Yaitu contoh yang kedua sama matriks transisi satu step untuk discrete time Markov chain yang lain. Nah, sekarang kita definisikan contoh 2 dan kita definisikan dia sebagai Markov chain. Untuk memastikan sudah Markov chain, kita jalankan apakah dia sudah Markov chain, ternyata sudah. Dan di sini kita bisa melihat matriks berikutnya seperti apa. Nah, ternyata kita punya 4 step dari step 1 dan step yang keempat beserta peluang transisi satu stepnya. Nah, begitu teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita ingin membuat diagram ya, biasanya akan lebih mudah bagi kita untuk melihat diagram transisi dalam bentuk gambar. Mudah saja di R dengan melakukan perintah plot. Nah, plot dari objeknya yaitu contoh 1 yang akan kita beri judul dia diagram transisi contoh 1. Mari kita jalankan. Nah, ini adalah plot diagram transisi untuk contoh 1. Ada 3 step, kemudian ada arah panah yang menandakan transisi, dan kemudian ada bobot peluangnya yang menyatakan peluang transisinya. Nah, arah panahnya ini sangat jelas ya teman-teman. Jadi, plot dengan menggunakan library ini sangat membantu kita untuk menggambarkan matriks transisi dari discrete time Markov chain. Ini untuk yang contoh 1. Bagaimana dengan contoh 2? Kita jalankan ya teman-teman. Oke. Nah, ini adalah diagram untuk contoh yang kedua. Sampai sini mudah-mudahan dapat dipahami ya. Terima kasih.